selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Halo, shalom adik-adik Elohim Kids.
Shalom kakak-kakak. Shalom Kak Iren. Apa kabar juga nih buat adik-adik Elohim Kids yang ada di rumah? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga tidak bosan ya untuk mengikuti ibadah Sunday Funday. Amin. Betul tuh Kak. Nah sekarang adik-adik sudah ada siap belum untuk mengikuti ibadah Sunday Funday pagi hari ini? Coba yang sudah siap semuanya bangkit berdiri. Kita mau persiapkan diri kita untuk berdoa dulu untuk mengawali Sunday Funday pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu dengan salah seorang guru sekolah minggu kita, yaitu Kak Titis. Halo, selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Semua pasti dalam keadaan sehat. Sebelum kita beribadah, marilah kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar kami beribadah, Engkau jamah kami satu persatu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami walaupun kami masih beribadah di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kakak-kakak akan melayani, biarlah Engkau saja Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam dan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya. Kita udah berdoa. Jadi langsung aja kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Yeah.
Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan dia juga telah bangkit di antara orang yang mati pada hari ketiga. Nah, terus aku penasaran nih, setelah itu Tuhan Yesus kemana ya? Oh, setelah itu Tuhan Yesus bangkit, Kak. Alkitab menceritakan bahwa dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kan kita sudah belajar minggu lalu tentang siapa? Tentang Thomas, Kak. Nah, setelah 40 hari kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat, yaitu surga, Kak. Nanti kita juga akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah, surga. Kira-kira surga itu tempat yang bagaimana ya, Kak? Nah, sekarang supaya kita lebih memahami tentang surga dan mengapa Tuhan naik ke surga, yuk kita dengarkan sebuah cerita dari salah satu guru sekolah minggu kita, yaitu Kak Anita. Halo adik-adik Elohim Kids dan juga Kak Yasi, Kak Iren, Kak Daud, dan Kak Cindy. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini ketemu lagi nih sama Kak Nita. Dan Kak Nita kali ini akan menceritakan tentang surga. Ah, pasti nggak asing ya di telinga kalian apa itu surga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus setelah bangkit, Tuhan menampakkan dirinya kepada para murid. Di sana Tuhan memperlihatkan tangan dan juga kakinya yang berlubang. Kemudian Tuhan berkata kepada para murid bahwa ia bangkit dan akan pergi ke surga. Terus, untuk apa sih Tuhan Yesus bangkit dan pergi ke surga? Tuhan Yesus ternyata di sana menyediakan tempat yang indah bagi kita loh adik-adik. Terus Kak, kapan kita ke surganya? Ketika kita telah mati dan yang pasti kita percaya sama Tuhan Yesus. Di surga kita tidak akan menemui yang namanya kesedihan, kemudian ratapan ataupun tangisan. Melainkan di sana kita akan selalu bersenang-senang bersama Tuhan Yesus dengan menyanyi bersama, menari bersama, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama Tuhan Yesus di sana. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah berbicara kepada para murid pun mulai bingung. Terus Tuhan Yesus, nanti kalau kita di dunia ini harus melakukan apa? Kan biasanya kita bersaksi bersama Engkau, menyembuhkan orang sakit bersama Engkau. Terus kita harus bagaimana? Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kalian memiliki tugas menceritakan dan bersaksi tentang Aku yang telah bangkit dan mencintai manusia dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu tadi adik-adik tugas para murid. Terus Kak, tugas kita bagaimana? Sama seperti para murid tadi, kita juga wajib dan harus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang di sekitar kita, baik di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun dimanapun kalian berada. Tak perlu takut dan juga tak perlu bimbang, karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Ketika kita bersaksi, Tuhan juga selalu bersama dengan kita adik-adik. Nah, adik-adikku semuanya, kita harus tetap percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus ya, bahwa Yesus rela mati untuk kita semuanya. Nah, sekian dulu cerita dari Kak Nita dan berjumpa lagi di lain waktu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mau nyanyi dulu Kak. Kita sama-sama berdiri dulu dan nyanyinya pakai gerakan ya, yang semangat. Nyanyiannya yaitu Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita semuanya.
Wah, terima kasih Kak Anita untuk firman yang sudah disampaikan. Sekarang aku jadi tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, tempat yang Tuhan sediakan itu adalah tempat yang disediakan untuk hidup kekal nanti, yaitu saat manusia sudah meninggalkan dunia ini. Betul Kak, Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anaknya sehingga Tuhan berjanji untuk memberikan hidup yang kekal dan Ia ingin kita semua yang percaya kepadanya bisa masuk surga dan bersamanya. Tapi sekali lagi, surga adalah tempat yang indah yang disiapkan untuk hidup kekal setelah kematian. Oh, jadi gitu ya Kak ya. Berarti kalau kita masih hidup di dunia ini artinya kita masih punya tugas ya Kak ya? Benar Kak, tahu gak tugas kita di dunia ini apa? Tugas kita di dunia ini adalah bersaksi. Ya, bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada semua orang supaya mereka tahu siapa Tuhan kita yang hebat itu. Sama seperti murid Yesus saat Yesus terangkat naik ke surga. Pertemuan terakhir para murid dengan Yesus menimbulkan sebuah pertanyaan. Murid-murid Yesus bertanya, apa yang harus kami lakukan tanpa Yesus? Pada waktu Tuhan Yesus melayani bersama para murid, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, mengajar, bersaksi juga. Tapi sekarang saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, apa yang harus dilakukan oleh para murid? Kemudian Yesus memberi pesan, kamu harus menceritakan tentang aku pada banyak orang. Ceritakan bahwa aku adalah Tuhan. Aku menyediakan tempat yang indah bagi para pengikutku. Coba kita baca ayatnya yuk. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Namun, murid-murid malah menjadi takut setelah mendengar perkataan Yesus itu. Tapi Yesus tetap meyakinkan murid-muridnya supaya mereka tidak menjadi takut. Karena Yesus akan memberikan mereka kuasa dan Roh Kudus supaya mereka bisa bersaksi. Aku jadi ingat sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita mau bersaksi tentang apa yang sudah Yesus buat. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Nah, adik-adik Elohim Kids yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kita sudah bisa memahami bahwa Tuhan Yesus amat sangat mengasihi anak-anaknya. Ia sudah mati di atas kayu salib. Ia bangkit dan kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat dan hidup yang kekal bagi anak-anaknya. Tuhan mau supaya kita di kehidupan kekal nanti, kita hidup bersamanya di surga yang mulia. Ayo kita ingat janji Tuhan buat kita semuanya.
Kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dan tugas kita saat ini di dunia adalah bersaksi. Sekalipun adik-adik masih kecil, Tuhan Yesus mau adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang bekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai oleh-Nya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai oleh-Nya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai oleh-Nya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu,
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Yang kedua, tugas kita di dunia ini adalah menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus, tentang surga, dan tentang hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang akan menolong adik-adik semuanya untuk bersaksi. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kalau gitu sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk kita bersiap-siap. Sunday Funday. Gimana? Sudah siap belum untuk mengikuti aktivitas hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung kita simak videonya Kak Iren. Halo, Shalom Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini kita mau bikin apa sih? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama kita butuh kertas putih HVS 1 lembar aja, atau pakai buffalo juga boleh. Terus ada spidol atau pewarna yang lain juga boleh. Ada penggaris, gunting, dan yang terakhir ada pensil. Oke, udah siap semua alat dan bahannya. Kalau udah siap, kita langsung ambil aja 1 lembar kertas HVS tadi, dan kita mau bikin beberapa kotak. Kita mulai dari bagian tepi yang kiri, sisi kiri. Kita mau garis di situ 3 cm, terus kita geser sepanjang 5,5 cm. Oke, terus supaya lurus kita geser ke bagian bawah, kita juga ukur 3 cm. Terus kita geser 5,5 cm. Oke, sampai habis. Kalau sudah, kita mau garis.
Kita pertemukan titik yang udah kita buat tadi di atas dan yang di bawah tadi. Usahakan garisnya lurus ya adik-adik. Oke, udah jadi kotak-kotak, udah jadi persegi panjang seperti ini. Terus kita mau ukur dari bagian atas tetap 3 cm. Terus kita geser 5 cm. Kalau tadi kan 5,5 cm. Nah, kalau ini kita gesernya cuma 5 cm aja. Udah jadi, kalau udah kita kasih titik-titik sama kayak yang awal tadi. Terus kita mau garis deh. Oke, akhirnya kita udah punya gambar kotak-kotak seperti ini. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita mau potong. Dipotongnya yang di bagian mana, Kak? Kita mau potong di bagian yang kakak arsir ini. Jadi di bagian yang paling bawah, di tepi kiri dan di tepi kanan dan sisi atasnya. Jadi di bagian yang kakak arsir ini, tepi atas, tepi samping, tepi bawah, itu yang akan kita potong. Dan pada akhirnya akan menyisakan bagian kotak-kotak di bagian tengahnya aja. 3 kotak ke samping dan 4 kotak ke bawah. Oke, begini jadinya kalau udah kita potong. Tinggal menyisakan 3 kotak ke samping dan 4 kotak ke bawah. Terus kalau udah kita mau potong di bagian garis pertama, tapi nggak sampai habis ya adik-adik, nggak sampai putus. Oke, kita potong seperti yang kakak contohkan ini. Kita potong di sisi kiri dan sisi kanannya aja. Terus adik-adik juga potong di sisi bawahnya. Kalau udah dipotong, atas dan bawah kan jadinya seperti ini. Jadi atas dan bawahnya udah kakak potong. Langkah yang selanjutnya adalah kita mau potong di sisi yang tegaknya. Nah, di bagian yang kakak tunjuk itu yang mau kakak potong. Oke, jadi ada dipotong seperti yang kakak contohkan ini. Terus kalau udah dipotong, kita mau lipat kertasnya sesuai dengan garis yang udah kita bikin tadi. Kita tutup. Nah, jadi ketika kertas itu kita tutup, bentuknya seperti salib adik-adik. Tapi begitu kita buka, bentuknya jadi persegi panjang. Nah, di sisi yang di kotak yang kedua itu kita mau tulis Tuhan Yesus telah bangkit. Adik-adik bisa tulis pakai spidol warna-warni atau pakai pensil warna ataupun pakai krayon, terserah adik-adik. Tulisannya kakak ulangin ya. Di kotak yang kedua tulisannya Tuhan Yesus telah bangkit. Terus kita mau tulis lagi di kotak yang ketujuh. Kita mau tulis di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Terus kalau udah kita lanjut ke kotak ke-9. Kita mau tulis Tuhan Yesus naik ke surga. Di kotak urutan ke-11 kita mau tulis Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dan di kotak yang ke-12 kita mau tulis dan memberikan hidup yang kekal. Jadi kalau kita baca secara berurutan, di situ ada Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita serta memberikan hidup yang kekal. Gitu adik-adik. Terus selanjutnya di kotak-kotak yang kosong itu kita mau bikin apa? Di situ adik-adik bisa gambar yang berhubungan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau di kotak yang ketiga di situ kakak mau bikin gambar gua atau gambar tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Jadi adik-adik gambar dulu pakai pensil, gambar bukit atau gambar tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Dan ada batu yang sudah terguling di situ. Dan di kotak yang pertama, kakak mau gambar di situ gambar Tuhan Yesus dengan ada seperti pancaran sinar yang mengelilingi Tuhan Yesus. Lalu di kotak yang keempat, di situ kakak mau gambar tangan, gambar satu tangan
dengan lobang di tengah-tengah tangan, mengibaratkan tangan Tuhan yang sudah berlubang paku. Karena di waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan juga menunjukkan tangan dan kaki yang berlubang paku supaya murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan menjadi percaya. Di kotak yang ke-6, di situ kakak mau gambar Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Jadi ada gambar Tuhan Yesus di tengahnya, dan di samping-sampingnya kakak mau gambar awan yang menyelimuti Tuhan Yesus. Dan di kotak yang ke-11, di sini kakak mau gambar sebuah pintu gerbang, seakan-akan itu pintu gerbang kerajaan surga. Jadi kakak mau gambar pintu gerbang di situ, dan ada sedikit awan di bagian bawahnya. Oke, gambarnya seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik udah gambar seperti ini, terus di bagian kotak yang terakhir, kotak yang ke-5, di situ kita mau gambar hati. Oke adik-adik, gambarnya udah lengkap. Sekarang waktunya kita untuk mewarnai gambar yang udah kita gambar tadi. Adik-adik bisa bebas menggambarnya pakai pensil warna, spidol ataupun krayon. Bebas deh adik-adik, sesuai kreativitas adik-adik semua. Dan ini dia hasilnya setelah kita warna. Ada tempat Tuhan Yesus dikuburkan, ada gambar Tuhan Yesus bangkit, ada gambar tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, terus ada gambar hati, ada gambar Tuhan Yesus naik ke surga yang diselimuti dengan awan, dan ada gambar pintu gerbang kerajaan surga yang menggambarkan Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan menyediakan hidup yang kekal. Oke, dan kita bisa tutup bagian per bagian seperti ini supaya bentuknya seperti salib. Jadi di balik salib Tuhan itu ada kebangkitan Tuhan, dan setelah Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada muridnya. Setelah itu Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita semua. Gampang kan adik-adik aktivitas kita di minggu ini? Selamat mencoba, selamat beraktivitas, kalian pasti bisa. Nah, gimana adik-adik? Seru kan? Keren kan karyanya? Nah, langsung aja adik-adik ambil alat-alatnya, dikerjakan, dan jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Sampai jumpa. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, dengarkan renungan yang setiap hari dikirimkan oleh ibu bapak guru kalian. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk papa mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Dan sekarang waktunya kita untuk berdoa. Semuanya ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan terlebih Tuhan kami bersyukur bahwa kami boleh paham bahwa Engkau Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah buat kami di kehidupan kekal nanti. Terima kasih untuk janji-Mu yang sangat indah buat kami, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, dan janji-Mu adalah ya dan amin. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati apapun yang kami buat, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday.
Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.